Pada kesempatan kali ini, aku bakal berbagi ilmu sama teman-teman semua, bukan untuk menggurui. Kita sama-sama belajar ya. Baiklah teman-teman, sebelumnya perkenalkan, namaku Fadila Firda Khairani, biasa dipanggil Dila, dengan NIM K0212111054 dari kelompok 7 Praktikum Biokimia, Program Studi Ilmu Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uji ninhidrin. Untuk video selengkapnya, tonton terus video ini ya, biar kita sama-sama belajar. Baiklah teman-teman, pada pembahasan di awal kita akan membahas apa sih uji ninhidrin itu, pengenalan uji ninhidrin. Uji ninhidrin adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan adanya asam amino dalam zat yang diuji. Dalam uji ini digunakan larutan ninhidrin untuk mendeteksi semua jenis asam amino. Ninhidrin sendiri merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk mendeteksi gugus amino dalam molekul asam amino. Asam amino bereaksi dengan ninhidrin membentuk aldehida dengan satu atom C yang lebih rendah dan melepaskan molekul NH3 atau gas amonia dan CO2 karbon dioksida. Ninhidrin yang telah bereaksi akan membentuk hidrindantin. Hal positif ditandai dengan terbentuknya kompleks berwarna biru atau keunguan yang disebabkan oleh molekul ninhidrin dan hidrindantin yang bereaksi dengan gas amonia setelah asam amino tersebut dioksidasi. Tujuan dari uji ninhidrin adalah untuk membuktikan asam amino bebas dalam protein. Selanjutnya adalah prinsip uji ninhidrin. Semua asam amino bebas akan bereaksi dengan ninhidrin, membentuk aldehida dengan satu atom C yang lebih rendah dan melepaskan NH3 dan CO2. Di samping itu, terbentuk senyawa kompleks berwarna biru. Namun, prolin dan hidroksipirolin menghasilkan senyawa berwarna kuning yang diduga disebabkan oleh dua molekul ninhidrin yang bereaksi dengan gas amonia setelah asam amino tersebut dioksidasi. Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan dalam uji ninhidrin kali ini. Yang pertama adalah tabung reaksi, yang kedua label, yang ketiga adalah pipet tetes, yang keempat penjepit tabung, yang kelima pengatur waktu, dan yang terakhir adalah penanas air. Selanjutnya adalah bahan-bahan yang digunakan dalam uji ninhidrin kali ini. Dalam ujian ninhidrin kali ini terdapat 4 sampel yang akan direaksikan dengan ninhidrin. Yang pertama adalah albumin 2%, yang kedua adalah gelatin 2%, pepton 0,5%, dan yang terakhir adalah kasian 0,5% yang akan dicampurkan dengan ninhidrin 0,1%. Ninhidrin di sini sebagai reagen. Selanjutnya adalah prosedur-prosedur yang dilakukan dalam uji ninhidrin. Yang pertama adalah sediakan 4 tabung reaksi yang bersih, lalu masing-masing isilah dengan larutan albumin, kasein, gelatin, dan pepton sebanyak 4 ml. Gunanya disediakan 4 tabung agar larutan yang satu dan larutan yang lain tidak saling terkontaminasi, agar kita dapat menyimpulkan dengan benar hasil akhir dari uji ninhidrin ini. Yang kedua adalah tambahkan 10 tetes reaksi ninhidrin 0,1% pada setiap tabung. Fungsi larutan ninhidrin adalah sebagai oksidator yang menyebabkan dekarboksilasi oksidatif dari asam amino yang menghasilkan CO2, NH3, dan aldehid yang rantainya lebih pendek dari asam amino asalnya. Ninhidrin yang tereduksi akan bereaksi dengan NH3 sehingga membentuk senyawa kompleks berwarna biru dan absorpsi warna maksimum. Prosedur yang ketiga adalah letakkan pada penangas air mendidih selama 5 menit. Dalam meletakkan sampel pada penangas air, gunakan penjepit tabung ya teman-teman, agar tidak terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Baik, pemanasan yang dilakukan terhadap setiap sampel uji bertujuan untuk mengkoagulasi protein sehingga tidak dapat larut dalam air dan membentuk endapan. Endapan inilah yang akan menjadi simpulan kita di akhir. Prosedur yang keempat, amati perubahan warna yang terbentuk. Berikut adalah hasil pengamatan yang terbentuk dari setelah pemanasan kurang lebih 5 menit. Interpretasi hasil. Tabung yang berisikan albumin dan pepton menghasilkan warna biru keunguan yang menandakan bahwa reaksi positif atau menyatakan bahwa terdapat asam amino bebas dalam albumin dan pepton yang terdeteksi oleh reagen ninhidrin sehingga menghasilkan warna biru keunguan. Adanya kandungan gugus karboksil, COOH, dan amino bebas, NH3 atau gas amonia pada sampel protein tersebut ditunjukkan dengan perubahan warna sampel menjadi biru keunguan. Semakin banyak reagen ninhidrin pada zat uji yang dapat bereaksi, maka semakin pekat warnanya hingga bisa mencapai biru keunguan. Sementara yang terlihat pada tabung yang berisikan larutan kasein dan gelatin terlihat warna kuning yang berarti bereaksi negatif, yakni tidak mengandung gugus karboksil dan asam amino bebas. Kasein dan gelatin termasuk dalam asam amino non esensial atau hidroksipirolin dan prolin.
Prolin dan hidroksipirolin menghasilkan kompleks yang berbeda warnanya dengan asam amino lainnya, yaitu berwarna kuning. Kompleks berwarna yang terbentuk tersebut dikarenakan pada prolin dan hidroksipirolin yang gugus aminonya tersubstitusi dan mengandung dua molekul ninhidrin yang bereaksi dengan amonia yang dilepaskan pada oksidasi asam amino. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari uji ninhidrin ini adalah uji ninhidrin digunakan untuk menentukan asam amino yang terdapat pada sampel yang diuji. Asam amino yang mengandung asam amino bebas akan bereaksi dengan ninhidrin membentuk senyawa kompleks berwarna urokeunguan. Pada uji ninhidrin ada 4 sampel yang menjadi bahan uji, yaitu albumin, pepton, kasein, dan gelatin. Hasil uji ninhidrin ada 2 perubahan warna, yaitu pada albumin dan pepton dengan warna biru keunguan, kemudian kasein dan gelatin menunjukkan warna kuning. Dapat disimpulkan bahwa albumin dan pepton memberikan reaksi positif yang menandakan bahwa terdapat asam amino bebas yang terkandung ditandai dengan larutan berubah menjadi biru keunguan. Selanjutnya, pada larutan kasein dan gelatin terbentuk warna kuning yang berarti menghasilkan bereaksi negatif. Berikut adalah daftar pustaka atau sumber-sumber yang saya gunakan untuk membuat materi pada uji ninhidrin kali ini. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi teman-teman yang menyaksikannya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Thanks for attention dan thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.